Tidak ada hari di mana amal soleh paling Allah cintai kecuali di hari-hari ini, yaitu bulan-bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ada 10 awal, istilahnya itu 10 awal bulan Dzulhijjah, ada 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kalau Dzulhijjah itu di siangnya, kalau Ramadan itu di malamnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng Bino Herdian di Nida Podcast. Dan pagi hari ini bareng guru kami Ustadz Abul Abbas Tobroni Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa agak sedikit deg-degan, agak sedikit nervous ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Ramai banget ya Ustadz ya tadi di grup KPM Ustadz ya. Bahas sedikit masalah apa sih tadi Ustadz? Sedikit bahas ya vaksin ya, Masya Allah. Tapi sebelum kita ke materi hari ini, menurut Antum gimana sih Ustadz? Masalah vaksin itu? Urusan vaksin ini serahkan kepada ulil amri, Ustadz. Iya. Ini bukan urusan kayak kacang goreng, semua boleh cicipi, semuanya boleh komentar, semuanya boleh bantah-bantahan gitu. Covid ini masalah umat satu negara gitu loh. Jadi masalah corona ini kan sudah menyangkut masalah negara nasional kan itu. Maka yang berbicara itu yang memang punya wewenang di situ gitu loh. Yang berkompeten istilahnya saja. Pemerintah atau ulama. Kita punya ulama, MUI punya kan. Iya. Sedangkan kita mau ngomong apa saja nggak boleh didengar kan. Iya betul sekali Ustaz. Di WA mau ribut saya gebrek sampai ribut pun percuma gitu loh. Buang tenaga kan. Iya betul. Nah itu Ustaz, karena kita memang sudah hidup di era media istilahnya Ustaz ya. Di sosmed. Jadi setiap orang tuh berhak punya panggung Ustaz. Nah, berhak berbicara walaupun tidak pada bidangnya gitu Ustaz. Betul Ustaz ya? Nah, ini jadi masalah ini. Memang terbukanya media ini sebenarnya kan ladang dakwah kita itu. Jadi memang kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan gitu loh. Tapi perlu diingat, setiap yang kita tulis, setiap yang kita omongkan itu semuanya tercatat juga oleh para malaikat gitu loh. Yang nanti akan disidang oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat kan gitu. Maka semua kita itu punya tanggung jawab pribadi kan gitu. Kita punya tanggung jawab untuk diri kita, keluarga kita, untuk akhirat kita gitu. Sedangkan umat banyak seperti satu negeri ini bukan tanggung jawab kita kan gitu. Iya, ya kan kita mau komentar itu pun kita nggak punya menang juga gitu loh. Iya. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala kan gitu loh. Kita sudah punya pemimpin, kita punya ulil amri, ada MUI, ada pemerintah. Jika mereka itu memang sembrono dalam menjalankan hak mereka, nanti Allah yang akan menghisapkan gitu loh. Sedangkan kalau kita komentar kita pun nanti akan ditanggung pertanggungjawaban nanti dari kiamat nanti sama Allah Ta'ala kan gitu. Iya, berarti lebih baik kita diam aja saja. Anda mau vaksin, silahkan. Iya, betul. Vaksin, nggak ada vaksin nggak urus. Nggak ada masalah juga, kecuali kalau pemerintah sudah memaksakan itu. Iya. Jadi yang membedakan antara Anda dengan pemerintah itu yang punya wewenang itu, Anda mau ngomong apa saja, Anda nggak punya hak untuk memaksa orang kan gitu. Iya. Tapi kalau pemerintah bisa gitu loh. Betul sekali kan? Anda mau terima mau tidak, pemerintah bisa maksa Anda gitu loh. Iya, dan apalagi kalau sudah mewajibkan gitu. Nah, Anda nggak bisa memaksa pemerintah bisa maksa Anda gitu. Iya. Maka bahwa serahkan kepada pemimpin, Anda mau vaksin ya ahlan wa sahlan, enggak ya tidak ada masalah itu. Saya vaksin gitu loh. Banyak ulama-ulama yang vaksin. Ustaz Indonesia banyak vaksin gitu loh. Anda mengatakan ini orangnya nggak tawakal dan yang lainnya, ya berarti Anda kan menuduh kita nggak tawakal gitu. Kita ya tawakal kepada Allah Ta'ala, tapi kan ini termasuk sebab kan gitu. Iya betul. Kita nggak bergantung sama vaksinnya. Kita percaya bahwasanya corona ini menyebar karena takdir Allah Ta'ala gitu. Tapi kita diperintahkan untuk mengambil sebab penyembuhan kan gitu loh, seperti berobat kan gitu loh. Nah, termasuk sebab penyembuhannya seperti ini, kita vaksin karena dokter-dokter mengatakan seperti itu. Demikian juga pemerintah akan seperti itu. Masya Allah, dari semalam ramai sekali perbincangan masalah vaksin. Enggak di grup ini, enggak di grup ini. Ya, makanya saya kaget juga baca ribut apa ini, Masya Allah. Jadi ulama-ulama semua kan gitu. Makanya saya cuma bisa nasihati kan. Saya mau komentar apa saja, saya nggak bisa tahu juga vaksin itu benar seperti ini, saya nggak tahu ilmunya juga gitu loh. Saya kalau bicara masalah ilmu agama saya tahu. Bicara masalah ilmu agama ayo gitu loh. Tapi kalau bicara masalah virus, saya bukan dokter, saya bukan pemerintah, saya nggak punya apa-apa gitu.
Mau apa gitu loh. Kata seorang ustadz dia juga nggak punya ilmu masalah virus kan gitu. Iya, tentang kesehatan saya. Komentar dari apa yang dibaca dari grup WA kan, terkadang baca tulisan-tulisan. Itu pun siapa yang nulis kita nggak tahu juga kan gitu. Iya, betul. Makanya hati-hati, maksudnya tidak semua yang ada di broadcast tulisan itu benar kan? Iya, nggak semuanya selalu benar saja. Dan kalaupun benar belum tentu harus kita sebarkan kan? Iya betul sekali. Apalagi kan terkadang kejadian individu ini, kejadian ini langsung dihukumi gitu. Nah, ini nggak bisa gitu. Nah, makanya hati-hati dalam masalah seperti ini, hati-hati. Saya tahulah kadar saya itu. Saya belajar ilmu agama, itu yang saya boleh bicarakan itu. Iya. Saya masalah ceramah, masalah agama, saya berani karena itu saya punya ilmu di situ kan. Iya. Tapi kalau bicara masalah peternakan, bicara masalah vaksin, masalah kesehatan, saya bukan dokter, saya nggak tahu apa-apa kan itu. Masya Allah. Ya, seperti yang tadi Ustaz bilang, lebih baik kita diam sana. Diam. Aman saja, insya Allah ya. Pokoknya yang paling bahagia itu orang yang tahu kadar sendiri itu. Iya betul. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi, kata Umar bin Abdul Aziz itu. Semoga Allah merahmati orang yang dia itu tahu kadarnya diri sendiri. Dia itu siapa sih gitu. Nah, ketika kita sudah tahu saya itu ini, ya sudah, itu saja yang kamu jalankan gitu. Jangan melebihi dosis kan itu. Bahaya kalau melebihi dosis kan itu. Termasuk ilmu kita bicara sesuatu yang itu bukan dosis kita gitu loh. Yeah. Oleh itu apa? Terkadang untuk urusan negara seperti di Saudi Arabia itu, ini cara menjalankan ilmu ulama-ulama di Saudi itu. Kalau sudah menyangkut masalah banyak negara itu, yang boleh berbicara itu hanyalah lajnah daimah. Kayak MUI lah itu. Yeah. Ulama-ulama perorangan nggak boleh bicara gitu. Bicara masalah haji misalkan itu. Sulaiman pernah ditanya, Syekh, bagaimana urusan masalah hukum seperti ini itu? Tanya pemerintah, tanya lajnah daimah itu. Kenapa? Karena ini bukan urusan pribadi itu, sudah masalah banyak kan gitu. Sehingga fatwa seorang ustadz pun harus dilihat itu. Ini kalau masalah banyak itu, jangan dia itu berfatwa sendiri gitu. Yeah. Kita punya MUI kan itu. Serahkan kepada OMU. Tapi kalau urusan yang bersifat pribadi nggak apa-apa kita menjawab. Tapi kalau sudah masalah umat, ini nggak semua orang boleh bicara, hatta ulama kan itu. Yang boleh memetakan siapa? Ulil amri. Ulil amri itu ada pemerintah, ada juga ulama. Dan alhamdulillah pemerintah kita sama ulama kita satu kata dalam masalah ini, masalah vaksin kan itu. Memang itu hanya ikhtiar gitu. Mau ribut masalah ini halal dan tidaknya itu juga MUI juga bukan manusia sembarangan, mereka banyak ahli di sana itu kan itu. Jadi maksudnya itu kita serahkan urusan kepada mereka. Ini masalah umat banyak kan. Baik, semoga dengan Soto Brownie hadir di podcast ini juga lebih mencerahkan lagi saja. Ya, yang saat ini masih ramai sekali tentang masalah vaksin. Intinya kita mengatakan seperti seorang syair itu kan, ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Mati itu caranya banyak gitu loh. Bisa mati dengan corona, bisa mati dengan kecelakaan, bisa yang lain. Tapi semuanya dinamakan dengan kematian. Makanya apa maksudnya itu? Silakanlah kita itu mengambil sebab supaya kita itu bisa selamat dari corona semaksimal mungkin lah, prokes kita jalankan itu. Tapi yang perlu kita pahami bahwa semua itu terjadi karena takdir gitu. Kalaupun seandainya kita bisa selamat dari corona sekarang, itu karena Allah, bukan karena kehebatan kita itu. Iya betul. Jangan seakan kamu saya itu memang orang kebal, saya itu orang bukan itu, karena Allah menjauhkan Anda gitu. Kalaupun Anda yang kena seperti itu, bukan berarti Anda itu orang yang tidak prokes dan bukan, itu semua takdir Allah Ta'ala itu. Yang penting kita semuanya berikhtiar, tetapi kita nggak bisa lari dari takdir. Kalaupun kita itu sakit, ya sudah, mau diapain orang yang sakit kita doakan gitu. Malah jangan diledek dan yang lainnya kan gitu. Ada orang meninggal karena corona, ya udah kita doakan semoga husnul khotimah dan yang lainnya kan itu. Kenapa? Karena mungkin sekarang kita remehkan masalah ini kan. Mungkin ada teman-teman kita yang meninggal dan kita remehkan masalah prokes kan itu. Mungkin nanti kita pun akan kena dengan penyakit seperti itu juga kan itu. Maka jangan kita remehkan. Demikian juga jangan takut berlebihan. Iya. Jadi kita punya sikap yang bertahan. Karena ada orang yang terlalu meremehkan sampai menganggap itu cuma tipu daya atau dan yang lain itu konspirasi, nggak tahu teori-teori seperti itulah, nggak percaya dengan inilah itu. Ada orang yang terlalu takut berlebihan sampai nggak bisa aktivitas cuma di dalam rumahnya itu. Nah terus kita mau apa? Kita mau makan kan gitu. Kita butuh makan, kita butuh aktivitas dan yang lainnya itu. Maka apa kita ambil jalan tengah, kita jaga kesehatan, kita jaga prokes, protokol kesehatan. Tetapi yang penting
kita harus yakini bahwasanya kalau seandainya virus itu masuk dalam diri kita, itu karena takdir Allah Ta'ala. Kita nggak usah takut dari corona berlebihan, tetapi kita itu yang perlu kita takutkan itu kalau seandainya memang kita punya corona itu, kita itu meninggalnya dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang kita takutkan itu. Bukan karena matinya dengan cara apa, bukan itu. Kita itu matinya dalam husnul khotimah atau tidak kan? Iya, antara dua pilihan itu Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, kalau dibahas pasti panjang lebar Ustaz. Iya. Dan ini kita juga live Ustaz. Iya. Ustaz, tema kali ini adalah keutamaan bulan Zulhijjah Ustaz. Yeah. Nah, ini kan kita udah di akhir bulan Zulqa'dah Ustaz ya. Yeah. Ya. Dan tentunya juga bulan Zulqa'dah akan berakhir dan banyak juga Ustaz, maksudnya di antara kita tuh yang belum menyadari kalau keutamaan di bulan Zulhijjah itu atau keistimewaan yang ada di bulan Zulhijjah itu sangat luar biasa Ustaz. Yeah. Betul Ustaz ya? Yeah. Nah, ini Ustaz gini. Sebenarnya di puasa Zulhijjah tuh ada berapa hari Ustaz? Nah mungkin kan ini yang paling dasar sekali Ustaz ya. Nah terus ada nggak sih Ustaz doa untuk bulan puasa Zulhijjah itu ada nggak Ustaz? Ya. Jadi bulan Zulhijjah ya kita bahas awal dulu. Zulhijjah itu kan namanya Dzu itu pernah kita jelaskan juga itu kan memiliki. Zulqa'dah itu duduk karena mereka itu memiliki sikap untuk duduk di waktu itu nggak berperang. Kalau Zulhijjah itu Dzu itu memiliki, Hijjah itu haji. Karena bulan itu memiliki ibadah haji khusus, tidak dimiliki pada bulan-bulan yang lain. Bulan Zulhijjah itu bulan yang sangat mulia dan utama, banyak sekali keutamaannya. Di antara ibadah yang dianjurkan itu kan puasa. Puasa sebenarnya bukan hanya puasa tapi semua amal soleh. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih itu, "Ma min ayyam al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh paling Allah cintai kecuali di hari-hari ini. Yaitu bulan-bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ada 10 awal, istilahnya itu 10 awal bulan Dzulhijjah, ada 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kalau Dzulhijjah itu di siangnya, kalau Ramadan itu di malamnya. Sama-sama malam, sama-sama 10 hari. Sama-sama 10 hari. Bedanya yang Zulhijjah di awal saja. Dzulhijjah itu di awal. Di awal ya. Di awal 10 hari yang pertama. Iya. Kalau Ramadan 10 hari yang terakhir. Dan bedanya itu keutamanya kalau Dzulhijjah itu di siangnya, kalau malamnya itu Ramadan yang terbaik. Yeah. Karena malam Lailatul Qadar itu kan di malamnya. Tapi kalau siang hari itu yang terbaik adalah bulan Dzulhijjah, 10 hari. Nah, karena amal soleh itu Rasul mengatakan amal soleh itu. Lah, amal soleh itu kan semua amal soleh kan itu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan dengan hadis ini berarti dianjurkan, disunahkan puasa sejak tanggal 1. Tanggal 1 Dzulhijjah ya. 1 Dzulhijjah itu puasa namanya puasa mutlak. Puasa mutlak. Kalau inti puasanya itu nanti tanggal 9. Dinamakan dengan puasa Arafah. Itu yang inti gitu. Sehingga kalau puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 itu karena puasa bulan Dzulhijjah itu bulan yang mulia. Tapi kalau puasa Arafah itu memang khusus ada hadisnya sendiri itu. Siyamu Arafah. Rasulullah mengatakan puasa Arafah atau siyamu tis'in min Dzulhijjah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau yang ada namanya itu cuma puasa Arafah. Yang ada namanya. Kalau tanggal 8 1 sampai 8 itu enggak ada namanya itu. Puasa apa namanya? Yang penting puasa mutlak gitu. Puasa mutlak. Tapi itu disunahkan nggak, Ustaz? Itu disunahkan karena hadis umum. Hadis umum ya. Hadis umum tadi itu. Tapi kalau hadis sendiri yang membicarakan tentang puasa, khusus ibadah namanya puasa tanggal 1 sampai 9 itu nggak ada. Tapi kalau yang adanya itu cuma puasa tanggal 9. Tetapi kalau orang mau ibadah apa saja, maka ada dalilnya masalah ibadah. Amal soleh itu. Hari terbaik untuk amal soleh itu di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu. Lah, amal soleh itu kan semua termasuk puasa juga amal soleh itu. Maka para ulama mengatakan dengan hadis itu, dari keumuman hadis itu berarti bahwa puasa itu juga dianjurkan. Tapi puncaknya nanti di tanggal 9-nya. Itu paling puncak itu di situ itu. Sehingga kita siapkan diri kita itu, apalagi di bulan Dzulhijjah itu, bulan yang sangat mulia ini, kita siapkan tanggal 1 itu sudah kita perbanyak amal soleh. Kemudian kita tinggalkan dosa dan maksiat. Jadi nanti puncaknya itu puasa tanggal 9, nanti tanggal 10 itu kita mengadakan hari raya kan itu. Iya. Idul Adha, yaitu Nahar, Yaumun Nahar, yaitu hari untuk penyembelihan korban. Nah, Ustaz, kalau untuk ada nggak sih Ustaz sebenarnya doa puasa Dzulhijjah itu? Doanya nggak ada itu loh, doa khusus.
kita puasa biasa gitu loh, biasa. Doanya wallahu alam saya belum tahu doanya khususnya itu. Nah, mungkin untuk selain itu amalan-amalan di bulan Zulhijjah sesuai sunnah yang lainnya yang dapat kita amalkan, Ustaz. Apa, Ustaz? Kalau yang terbaik itu kan bulan Dzulhijjah itu kan pasti umroh dan haji kan. Iya. Itu yang terbaik karena memang bulan itu bulan yang bisa mengumpulkan ibadah haji lah di situ. Cuma kan tahun ini kan nggak mungkin itu karena pandemi seperti ini. Iya. Terus bagaimana kalau nggak bisa seperti itu? Udah kita amalkan amal apa saja itu, karena amal soleh Rasulullah mengatakan apa saja itu. Kita bisa sholat syuruk misalkan, kita bisa puasa sunnah, kita bisa baca Quran, apa saja dari amal soleh kita kerjakan itu. Dan itu tidak ada ibadah khusus di bulan Dzulhijjah itu kecuali puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Itu yang khusus. Sedangkan ibadah yang lain nggak ada kecuali nanti berkorban di hari-hari penyembelihan. Itu. Tapi kalau yang lain nggak ada. Ibadah khusus wallahu alam nggak ada. Nah, ini saat tadi kan Ustadz bilang ini kan masih di masa pandemi saat ya. Nah, bab masalah sholat id nih Ustadz di masa pandemi itu bagaimana Ustadz kalau? Jadi masalah seperti ini ya ini juga mungkin yang juga itu masalah ramai juga mungkin Ustadz ya. Ini intinya kalau saya pribadi itu mengikuti pendapat ulil amri. Kenapa? Karena yang mengetahui tentang kondisi sebuah negara itu kan ulil amri kan itu. Apalagi masalah ini kan sudah mencakup masalah nasional kan itu. Itu bukan hak saya untuk berbicara seperti ini. Maka saya serahkan kepada ulil amri. Jika memang ulil amri itu mengatakan sholat di tempat terbuka misalkan dilarang karena kondisinya parah misalkan, ya sudah. Terus bagaimana ulil amri mengatakan sholatnya itu di masjid masing-masing misalkan, nggak apa-apa, kita jalankan di situ gitu. Atau kalau kondisi sudah terlalu parah sampai akhirnya pemerintah mengatakan nggak boleh sholat di masjid, sholatnya di rumah masing-masing, samina wa ta'ala gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun sholat itu kan kebaikan ya itu. Sholat kebaikan. Sedangkan kita itu menjaga kesehatan, kita berkumpul bisa membahayakan kan gitu. Kita nggak tahu siapa yang positif dan tidak. Iya betul. Itu kan membahayakan. Ada sebuah kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih itu. Menjauhi kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Kita ingin mengamalkan kebaikan, tapi ketika kita mengamalkan juga ada kerusakan yang akan datang itu. Maka kita tinggalkan. Kenapa? Karena kerusakan itu kita lebih dominankan daripada, kita lebih dahulukan daripada kebaikan yang ingin kita ambil gitu. Tapi untuk menakar sudah sampai di mana ini kerusakannya itu bukan kita gitu. Tapi kita punya pemerintah, kita punya MUI, mereka yang berhak menetapkan. Maka itu intinya di sini itu kita itu dalam masalah seperti ini, masalah-masalah pandemi, perbedaan pendapat itu sudah kita legowo, kita lapang dada. Bagaimanapun juga ini banyak perdebatan lah. Kenapa? Karena yang paling penting itu menimbang ini sudah tingkatan parahnya itu seberapa. Itu memang masalah-masalah istiadah gitu. Maka terkadang apa nggak usah ribut lah itu gara-gara masalah masjid misalkan, soft rapat atau tidak itu. Iya betul. Anda mau rapat, cari masjid yang memang di situ softnya rapat kan gitu. Kalau Anda pengen softnya itu renggang, cari masjid yang softnya renggang kan gitu. Jangan apa dipaksakan gitu. Anda bukan takmir kan gitu. Kecuali kalau Anda takmir masjid kan gitu. Anda nggak punya wewenang di masjid itu kan gitu. Anda pengen masuk di masjid harus rapat semua itu. Loh di sini takmir masjid mengatakan nggak boleh rapat kan gitu. Iya. Makanya apa? Anda itu harus tahu lah, Anda itu siapa gitu loh berbicara itu. Kalau Anda itu punya wewenang di masjid itu, silahkan Anda putuskan gitu loh. Masjid ini mau sholatnya rapat atau tidak itu. Otomatis apa? Anda harus rapat dari Dewan Takmir Masjid. Nanti harus koordinasi sama pemerintah dan yang lainnya. Akhirnya apa? Masjidnya itu rapat maupun tidak kan gitu loh. Nah tiba-tiba orang jamaah satu tiba-tiba langsung mayor kita rapatkan. Anda punya wewenang apa di masjid itu kan gitu. Jadi maksudnya apa? Sudah kita itu dalam masalah-masalah seperti ini kita lapang dada. Silakan yang mau misalkan sholat rapat ya silakan, itu hak Anda. Tapi tolong cari masjid yang rapat. Kalau Anda mau softnya renggang itu hak Anda juga itu, silakan itu. Tapi cari masjid yang softnya renggang itu. Kecuali kalau Anda takmir masjid. Demikian juga nanti ketika dalam masalah seperti ini ada sholat id ataupun tidak, itu semua orang bertanggung jawab. Apalagi kita punya pemerintah itu. Pemerintah kita itu nggak main-main dalam masalah ini. Memang pemerintah kita bukan ulama. Mereka bukan ulama karena kita punya MUI. Pemerintah kita juga bukan malaikat. Nggak mungkin 100% benar semua pemerintah kita itu. Ya, kalau memang yang kita tahu itu hanya pemerintah yang 100% kayak malaikat, nggak mungkin ada pemerintah seperti itu kan itu.
Apakah harus seperti pemimpinnya seperti Umar bin Khattab atau seperti Abu Bakar baru Anda taati itu? Sampai kapan Anda taat sama pemimpin kan gitu? Ya penting apa? Keputusan dari pemerintah kita itu nggak melanggar syariat. Dan alhamdulillah menjaga kesehatan seperti ini nggak melanggar syariat gitu. Sehingga masalah-masalah seperti ini itu Allah alam, kalau pendapat saya pribadi, saya nggak mau bicara tentang sesuatu yang saya bukan kadarnya di sini. Sehingga masalah-masalah besar seperti ini kita kembalikan kepada pemerintah. Nggak ada bedanya sebenarnya sholat Idul Adha ini dengan sholat Idul Fitri. Pertanyaan, kenapa sholat Idul Fitri itu Anda ikut pemerintah itu? Iya, benar ya. Oh, karena ya biar kita bisa bersatu. Demikian juga dalam masalah seperti ini kan. Iya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, Ustaz. Iya, masa-masa pandemi seperti apa bedanya kan gitu. Bukan berarti masalah-masalah sholat Idul Fitri kita ikut pemerintah, masalah corona seperti ini kita jalan sendiri-sendiri kan gitu. Kalau Anda itu punya ilmu di bidang itu, misalkan Anda tim kesehatan, tahu dokter lah di lapangan langsung kan lihat bagaimana apakah corona ini memang benar-benar bahaya maupun tidak, misalkan silahkan Anda itu berpendapat karena itu Anda punya keahlian di situ gitu loh. Tapi kalau Anda itu penjual bakso, Anda itu ahli bekam, Anda itu tukang jualan bisnismen, kok Anda bicara masalah kesehatan gitu maksudnya itu. Ya, ini masalah-masalah bahaya virus, apalagi alhamdulillah kita punya seorang ustadz teman yang dia itu dokter dan dia itu memang langsung di laboratorium meneliti tentang virus itu kayak apa gitu loh. Nah, kalau itu bicara, ustadz itu bicara, itu fakta. Karena dia punya ilmu meneliti sebuah virus gitu loh. Dan itu teliti benar corona itu apa gitu. Apakah corona itu sama dengan flu biasa, dan yang itu jelas kelihatan beda jauh gitu loh. Tapi yang saya herankan Ustaz ya, maksudnya cuman hanya di grup-grup WA ataupun di sosmed yang secara orang-orang itu hanya berdebat, tapi ketika bertemu tidak ada. Ya harapannya itu diskusi ilmiah itu bagus. Iya, karena diskusi itu kata Imam Zahabi itu, dengan diskusi ilmiah itu ilmu itu akan terbuka gitu. Sehingga banyak ilmu-ilmu yang tertutup itu akan terbuka dengan diskusi kan gitu. Tapi perhatikan, ini diskusi ilmiah. Ilmiah itu apa? Kita semuanya menyampaikan argumen ilmu kita itu. Tidak boleh memaksa, tidak boleh merendahkan, apalagi sampai membid'ahkan dan menyesatkan itu yang bahaya itu loh. Kalau diskusi gak ada masalah, tapi sampai ngotot-ngototan ribut itu biasanya kalau sudah orang bodoh ketemu orang bodoh gitu loh. Kalau orang yang berilmu sama orang yang berilmu itu biasa, mereka adunya argumen kan. Karena istilahnya itu kalau sudah kalah akal menyokol gitu loh. Kalau kalah sudah diskusi kalah kelahi nanti kan. Itu yang bahaya gitu. Makanya maksudnya apa? Kita diskusi biasa lah, diskusi silakan Anda diskusi gak ada masalah. Yang penting apa? Jangan merendahkan, jangan memaksa. Apalagi kalau sudah sampai mengolok-olok, ini yang bahaya gitu loh. Nah itu yang terkadang itu apa kita lihat di grup WA sampai kita terkadang nasihatnya seperti kenapa? Karena sudah sampai tingkatan itu gitu loh. Tapi kalau diskusinya ilmiah, kita asyik membaca asik gitu loh. Kita pun seneng gitu. Perdebatan misalnya dokter A dengan dokter A, misalkan ini pakai hujah semua, kita dapat ilmu kan? Iya, dapat ilmunya Ustaz. Ya, tapi kalau yang debat itu tukang bakso sama tukang roti debat masalah kesehatan, ilmunya apa? Semuanya copy paste semua kan gitu. Copy paste gampang lah, kita bisa cari semua sendiri kan, tinggal buka Mbah Google aja ada semua kan. Cari materi dari Kopas ya. Nah kita debat apa gitu loh. Kalau yang bicara dokter sama dokter, ahli vaksin sama ahli virus nanti debat misalkan. Luar biasa seperti itu. Iya. Kita debatkan kan. Iya. Ya paham ya mas saya. Makanya diskusi ilmiah itu silakan kalau Anda punya ilmu, tapi apa tidak boleh saling memaksa, apalagi saling merendahkan, menjuluki-julukan yang kotor itu bahaya gitu loh. Dan ini yang kita nasihati yang di sini itu. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita pun, saya di grup-grup WA itu, para ustaz itu mereka juga khilaf dalam masalah vaksin itu. Tapi apa? Mereka ilmiah itu. Tidak saling menjelekkan, tidak saling merendahkan, tapi semuanya pakai hujah, dalilnya ini diskusi. Sehingga apa? Kita baca itu dapat faidah gitu loh. Iya, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita membaca di grupnya itu faidahnya apa? Saya malah tambahnya marah saja gitu loh, sama emosi sama itu. Di grup pengusaha obrolannya tentang vaksin dan virus ya. Pengusaha silakanlah bicara masalah bisnis. Itu kita dapat faidah ya. Iya, betul. Antara bisnismen ini sama bisnismen ini bicara masalah bisnis, bagaimana bisnis malah di masa pandemi, kita bisa baca dapat faidah kan gitu loh. Tapi kalau kita pengusaha bicara masalah vaksin, repot juga gitu. Faidahnya apa yang kita dapatkan kan gitu. Oke, alhamdulillah. Dan pagi hari ini juga kita dapat faedah dari Ustaz Tobroni yang pagi hari ini juga sudah memberikan sedikit nasihat ya untuk khususnya untuk kita semua, baik pun yang di mana aja yang lagi menyimak acara ini. Ustaz, oke, terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan sudah hadir lagi di Nida Podcast.
Sukses selalu juga untuk Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, kita juga harus mau diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.